Pemirsa, gudang penyimpanan solar di Cimahi Tengah, Jawa Barat terbakar pagi tadi. Tidak ada korban jiwa, namun seorang pedagang luka ringan terkena semburan api. Sebuah gudang penyimpanan barang dekorasi di kawasan Cinangka, Depok, Jawa Barat pagi tadi terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian gudang. 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Api diduga berasal dari salah satu asrama karyawan yang kemudian menyebar ke bagian lainnya. Kita sih nggak tahu sih Pak awal mulanya, tiba-tiba pas itu udah pada berteriak ada api, apinya udah gede keluar itu. Jam berapa itu? Sekitar jam 6-an jam 6-an lah gitu. Kejadiannya diperkirakan pukul 7.30. Ini awal api tadi berdasarkan keterangan dari koordinatornya Pak Edi, dia dari mes karyawan. Api baru dapat dikendalikan 3 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyu Rizky, iNews melaporkan. Mohon maaf pemirsa, informasi yang baru saja Anda sampaikan adalah terkait kebakaran gudang yang terjadi di Depok, Jawa Barat. Sementara itu kebakaran juga terjadi di gudang penyimpanan solar di Cimahi Tengah pagi tadi. Tidak ada korban jiwa, namun seorang pedagang luka ringan terkena semburan api. Ada kebakaran guys. Di Kalidam guys, kebakaran guys. Asap hitam membumbung tinggi dari lokasi kebakaran yang berada di kawasan permukiman TNI di Jalan Kalidam, Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Jawa Barat. Kobaran api dengan cepat membesar dan hampir menyambar SPBU milik TNI di sebelahnya. Api membakar gudang serta mes anggota TNI, dapur serta garasi rumah warga yang ada di area jangkauan api. Petugas pemadam kebakaran akhirnya dapat memadamkan api. Penyebab kebakaran diduga akibat ledakan tabung gas yang kemudian menyambar drum berisi solar. Menurut saksi mata di sekitar SPBU, terjadi ledakan gas di gudang drum solar. Mereka mengira bahwa itu bukan ledakan dari SPBU, tapi mereka sadar setelah terjadi kepulan asap yang sangat tebal. Mereka menjadi ketika buka akses, ternyata api sudah besar. Tidak ada korban jiwa, namun seorang pedagang luka ringan terkena semburan api. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Cuitan viral dari sebuah akun Twitter mengungkap abainya masyarakat di Pulau Madura akan bahaya COVID-19. Kata corona bahkan dianggap haram untuk diucapkan meski mereka percaya wabah mematikan tersebut nyata adanya. Unggahan dari akun Twitter @atonius061 ini mendadak viral di Twitter. Dalam utas berisi 13 cuitan ini, sang pemilik akun Firman Syah Ali menceritakan kondisi masyarakat di Pulau Madura yang abai terhadap COVID-19. Jangankan memakai masker dan menjaga jarak. Bahkan kata corona seakan haram diucapkan dan digantikan dengan istilah lain. Mereka lebih memilih menggunakan kalimat mati akibat sesak napas atau capocap alias influenza. Sikap abai semacam ini tak mengherankan. Beberapa waktu lalu saat perayaan Idul Adha, masyarakat Madura tetap menggelar tradisi toron alias mudik. Padahal imbauan untuk tidak toron sudah diserukan berbagai pihak. Tak hanya abai, aksi nekat pun dilakukan warga dari Madura saat penyekatan di jembatan Suramadu. Pada 7 Juni lalu, sejumlah pemotor merusak pagar pembatas jembatan di sisi Surabaya untuk menghindari penyekatan. Suasana berubah ricuh dan diwarnai pelemparan batu. Tidak hanya itu, warga Madura juga menggelar demo di Balai Kota Surabaya 21 Juni lalu, menolak adanya penyekatan dan swab tes di Suramadu. Menurut data aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 hingga akhir Juli lalu, tingkat kepatuhan masyarakat Madura pada protokol kesehatan masih di bawah 50%. Faktor sosiokultural di Madura perlu menjadi perhatian khusus bagi Satgas COVID-19 Jawa Timur dalam mengedukasi masyarakat akan bahaya COVID-19. Tim iNews melaporkan. Artikel mati corona ala Madura viral di media sosial. Lantas bagaimana sebenarnya sosiokultural masyarakat Madura di tengah pandemi COVID-19?
Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami penulis artikel Mati Corona ala Madura, Firman Syah Ali, sosiolog Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, dan kami masih berupaya menghubungi epidemiolog Universitas Erlangga Windu Purnomo. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Pak Firman dan Pak Surokim. Selamat sore Pak Surokim. Pak Surokim, Anda bisa mendengar suara saya? Selamat sore Pak Surokim. Selamat sore Pak Surokim, Anda sudah bisa mendengar suara saya? Selamat sore Mbak Stefani. Baik Pak Surokim, melihat cuitan yang viral ini bahwa warga Madura sepertinya masih abai akan bahaya COVID-19, bahkan kata corona dianggap haram untuk diucapkan, namun mereka masih percaya bahwa COVID itu ada. Apa sebenarnya yang terjadi terkait dengan sosiokultural dari warga Madura sendiri yang menyebabkan mereka bertindak seperti ini? Ya, kita semua paham bahwa sebagian besar masyarakat kita itu kan kelas menengah ke bawah, Mbak. Cara bertahan, survivalisme terhadap ekonomi itu kan masih menjadi hal yang paling mengemuka, ya. Jadi menurut saya itu bagian dari cara mereka menguatkan dirinya untuk menghadapi pandemi COVID ini. Tapi cara mereka untuk kemudian tidak mau menyebut ada COVID-19 dan lebih dianggap sebagai penyakit ini, penyakit itu, mungkin kata Bang Firman itu ada taun dan lain-lain, itu juga tidak bisa dilepaskan dari faktor sejarah sekaligus juga pengalaman masa lalu, cerita yang kemudian turun-temurun ada di masyarakat Madura sendiri. Jadi apa yang hari ini kita saksikan itu juga tidak lepas dari pengalaman mereka di masa lalu. Dan saya pikir itulah bagian dari kekhasan masyarakat Madura menghadapi situasi sulit, ya, termasuk masa pandemi COVID ini. Dan saya pikir literasi kesehatan terus bisa diingatkan, jadi bagian dari cara mereka kemudian tetap bisa waspada terhadap situasi ini. Walaupun sebagaimana disebut Bang Firman, ya, kalau itu sudah normal-normal saja, sepertinya tidak terjadi apa-apa kalau di Madura. Tapi penting bagi kita semua untuk terus tidak lelah, kemudian bisa himbau, menguatkan masyarakat agar tetap waspada. Saya pikir kuncinya di sana. Pak Surokim, apa faktor sejarah dan pengalaman masa lalu yang Anda maksudkan? Ya, ini cerita turun-temurun, ya, bagaimana dulu pada saat zaman penjajah juga masyarakat Madura sudah mengalami hal yang mungkin serupa dengan ini. Di masyarakat Madura sudah tidak asing orang mengatakan ada taun, ada penyakit mematikan, lain-lain, dan cerita-cerita itu berkembang terus-menerus dari waktu ke waktu. Bahkan ada juga yang kalau malam-malam diketuk sebagaimana tulisannya Bang Firman itu, kalau menjawab langsung meninggal dan lain-lain, itu juga berkembang di masyarakat dan diyakini juga oleh masyarakat. Dan dianggap sama atau mungkin mirip dengan apa yang terjadi di masa lalu, gitu Mbak. Baik, dan saat ini kami sudah terhubung dengan Pak Firman Syah Ali, penulis Mati Corona ala Madura. Selamat sore Pak Firman. Selamat sore Mbak siapa ya? Dengan Stefani Pak di studio. Mbak Stefani, ya. Baik, siap. Pak Firman, langsung saja apa yang Anda maksud dengan Mati Corona ala Madura? Jadi yang saya maksud Mati Corona ala Madura itu adalah tingginya angka kematian di Madura pada masa puncak lonjakan pandemi gelombang kedua, yang itu tidak terdata secara resmi oleh pemerintah. Jadi tingginya angka kematian masyarakat Madura di dalam masa lonjakan pandemi gelombang kedua, yang patut diduga kematiannya itu adalah karena COVID-19, patut diduga karena gejalanya sama persis dengan COVID dan kejadiannya beruntun, rata-rata mereka rombongan mati sekeluarga, tetangganya ikut mati dan sebagainya, hanya beda hari, beda jam dan sebagainya, persis dengan kematian-kematian COVID yang lainnya di luar Madura.
Cuma yang di Madura ini bedanya tidak terdata secara resmi dan mereka tidak menyebutnya COVID atau Corona. Mereka menyebutnya penyakit sesatiaan atau penyakit yang sekarang ini gitu. Baik, iya Pak Firman, dari cuitan yang Anda tulis ini ada beberapa hal yang menarik. Salah satunya yang Anda sebutkan tadi bahwa warga Madura tidak mau menyebutkan kata corona. Tapi sebenarnya sepengetahuan Anda, mereka ini percaya atau tidak dengan keberadaan virus ini? Sepengetahuan saya, berdasarkan komunikasi di media sosial maupun komunikasi di alam nyata dengan masyarakat Madura real, dengan grassroots di warung-warung kopi, mereka percaya dengan adanya virus corona. Mereka sangat percaya. Sebagaimana mereka percaya bahwa dulu pada masa ayah mereka, kakek mereka juga pernah ada penyakit menular yang serupa. Cuma cara menghadapi itu sama persis dengan cara kakek-kakek mereka menghadapi. Muncul mitos ta'un, muncul kerumunan sholawat burdah dan sebagainya, persis dengan waktu flu Spanyol pada zaman penjajahan Belanda, di mana persentase jumlah korban tertinggi juga di Madura pada waktu itu. Baik, mereka percaya dengan keberadaan COVID-19, tapi apakah mereka mengetahui bahayanya dan seperti apa penyebaran dari virus ini? Mereka percaya dengan adanya COVID-19, juga percaya, sebagian percaya dengan bahayanya, sebagian tidak percaya dengan bahayanya. Cuma mereka itu punya prinsip bahwa corona itu seperti setan, seperti hantu. Maksudnya jangan pernah disebut-sebut, nanti dia akan semakin kuat. Kalau dicuekin, nggak dianggap, dikacangin, begitu lama-lama akan hilang gitu. Akan segera hilang. Tapi kalau disebut terus corona, dibicarakan terus, itu nggak hilang-hilang, kata orang Madura itu. Akan semakin kuat virusnya. Makanya orang Madura menganggap setiap perkataan itu adalah wiridan, wirid atau zikir. Kalau kita selalu ngomong corona, 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 itu dianggap kita itu sedang wiridan corona, sedang meminta agar corona tidak segera pergi dari bumi Madura. Tapi kalau kita wiridan Allah, 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 itu bagus itu. Jadi apa yang sering disebut itu dianggap bagian dari wiridan. Pak Surokim, saya ingin minta tanggapan Anda bahwa tadi warga Madura sebagian mengetahui bahaya dari COVID-19, tapi dari cuitan yang disampaikan Pak Firman sendiri, disampaikan bahwa bahkan beberapa masih tetap mengadakan acara pernikahan, acara tahlilan, dan sebagainya. Apa sebenarnya yang terjadi? Ada perbedaan pemikiran dengan perlakuan mereka di sana? Ada perubahan yang signifikan sejak Madura ditetapkan menjadi wilayah hitam ya, yang merah pekat itu. Ketika kemudian korban berjatuhan di lingkungan keluarga mereka. Jadi akhirnya kemudian 2 bulan ini kita bisa juga lihat pemakaian masker juga cukup masif di wilayah Madura, karena ada keluarganya yang meninggal setiap hari, ada ambulans yang mengantar mayat dan lain-lain, dan itu memberikan kesadaran baru. Tetapi memang perlu juga diingat, jadi memang tekanan ekonomi itu juga kemudian membuat situasi bisa berbeda. Jadi bagaimana tadi katakan oleh Bang Firman, mereka ingin menguatkan dirinya gitu, untuk menguatkan dirinya untuk kemudian tidak terlalu takut kepada pandemi ini dengan berbagai keyakinan tadi itu. Jadi sebenarnya sudah ada Mbak signifikan kalau perubahannya hari-hari ini di Madura, karena memang jatuhnya korban terus menerus dan relatif cukup banyak, dan itu berada dekat di lingkungan mereka. Sehingga kalaupun kemudian mereka ada yang meminta supaya tidak banyak diumumkan, supaya tidak takut, yaitu bagian dari cara mereka untuk bisa terus survive, untuk bisa terus yakin ya istilahnya. Kalau orang Madura itu kan pekerja keras tipikalnya, apabila membahas apa angin itu diterapkan betul, jadi ya itu bagian dari cara mereka menguatkan dirinya gitu loh Mbak. Gitu. Baik, dan kami juga sudah Baik, kami juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan epidemiolog Universitas Erlangga, Windu Purnomo. Selamat sore Pak Windu. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Windu, langsung saja saya ingin minta tanggapan Anda atas fakta yang dibeberkan oleh Pak Firman bahwa warga Madura masih abai akan bahaya COVID-19. Mereka tahu, sebagian juga tahu bahayanya, tapi tetap saja mengadakan berbagai acara dan mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Ya, ya Mbak Stefani. Jadi saya
menarik apa yang diceritakan oleh Cak Firman ya dalam cuitannya itu ya. Dan memang itu mungkin gambaran dari sebagian dari masyarakat Madura ya. Tapi mungkin tidak tergeneralisasi juga ya, sepertinya juga ya, karena tadi yang disampaikan oleh Mas Surokim ya itu kan sebetulnya kan 3M itu kan sudah mulai membaik ya, meskipun belum baik di saudara-saudara kita di Madura ya. Nah tapi yang jelas ya kalau keadaan yang diceritakan oleh Cak Firman itu terus berlangsung ya, meskipun tidak mungkin tidak general di Madura ya, tetapi itu akan makin menyulitkan penanganan pandemi. Ya, jadi seharusnya semua tokoh masyarakat ya, ulama, tokoh agama itu turun ke lapangan betul-betul ya, karena saudara-saudara kita di Madura ini kan paternalistik ya sebenarnya tidak khas Madura lah ya, di banyak daerah di Indonesia ini kan paternalistik ya, jadi mereka percaya pada patronnya ya, pada tokoh-tokoh panutannya. Baik. Jadi kalau tokoh panutannya bisa diajak serta ya oleh pemerintah daerah ya juga pemerintah pusat untuk turun ke bawah mengajak dengan bahasa mereka ya kan ya, tadi yang disampaikan oleh Surokim tadi kan mungkin karena kemiskinan ya, sehingga pendidikan formalnya rendah, kemudian tidak mendapatkan pendidikan kesehatan yang baik ya. Baik. Kemudian itu yang menjadikan mereka ini makin seperti itu. Jadi kalau mereka bisa diajak oleh tokoh masyarakatnya, mungkin bisa berubah, Mbak. Ya, Pak Windu, satu hal juga yang sangat mengkhawatirkan bahwa ketakutan warga akan penyebutan kata COVID ini bahkan sudah sampai pada tahap kematian COVID pun tidak dilaporkan. Artinya tidak terdata secara resmi oleh pemerintah. Ini bagaimana, Pak Windu? Ya itu yang jadi masalah kan. Ya, jadi kan yang penting saya gini loh ya. Masyarakat ini nggak usah menyebut corona, nggak apa-apa gitu ya. Jadi demi ketahanan mental mereka tidak usah nyebut karena tadi dianggap seperti wiritan ya kan. Jadi supaya justru tidak datang lah. Nanti kalau disebut-sebut terus mereka khawatir akan datang malahan. Nah, nggak apa-apa, nggak usah menyebut tuh nggak apa-apa. Tetapi yang penting kan perilakunya. Juga mereka yang mereka yang memang dalam keadaan yang kritis misalnya, ya tentu harus dibawa ke dokter toh, ya. Artinya dibawa ke tempat pemberian pelayanan kesehatan yang terdekat. Ya kalau misalnya ada yang sakit, ya jangan dirawat sendiri sehingga sampai meninggal. Kemudian rame-rame dimakamkan bersama-sama. Padahal kita tidak tahu ini pasien apa gitu kan. Nah nanti kan malah makin merebak penularan ini, apalagi di Madura juga banyak varian Delta yang lebih menular gitu. Baik. Nah ini jangan sampai terjadi. Nah, makanya saya kira literasi ini harus dibangun terus-menerus ya, literasi tentang COVID ini supaya persepsi risiko mereka baik ya, dengan role model dari para panutannya ya, dan panutannya ikut nanti membawa para anggota masyarakat ini lebih mengerti dan mau menanggulangi COVID ini dengan cara yang benar gitu loh, Mbak. Baik, yang menjadi masalah bukan penyebutannya tapi titik beratnya pada perilakunya. Pak Surokim, Anda sepakat bahwa perlu kemudian langkah tegas menggandeng tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi pemahaman kepada warga Madura? Paternalistik tadi, maka keteladanan itu menjadi kata kunci. Jadi teladan dari para patron-patronnya itu menjadi penting. Ketika kemudian para kiai, pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama bisa memberikan literasi tentang pandemi COVID ini proporsional dan baik, insya Allah masyarakat Madura itu ikut aja, lebih mudah untuk ikut. Artinya akan efektif ya penggunaan tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat? Sangat efektif, karena kepercayaan mereka terhadap patron-patron itu relatif masih terjaga dan tinggi sampai sekarang. Baik, Pak Firman, pandangan Anda sendiri terkait penggunaan tokoh masyarakat dan juga tokoh-tokoh agama untuk memberikan edukasi untuk merubah perilaku yang saat ini sudah terlanjur terjadi di warga Madura?
Ya, ini saya mau cerita pengalaman bahwa saya mampir di beberapa warung kopi. Saya menyampaikan beberapa hadis Nabi terkait lockdown, terkait protokol kesehatan dan sebagainya, serta bagaimana Nabi berikhtiar untuk menghindari mara bahaya, bagaimana Nabi berikhtiar untuk sembunyi di dalam gua ketika dikejar-kejar oleh kafir Quraisy dan sebagainya, bagaimana Nabi menyuruh orang untuk lebih takut kepada penyakit menular daripada kepada macan atau singa. Itu saya sampaikan di warung-warung kopi, nggak begitu masuk ke mereka, nggak begitu berpengaruh. Bahkan mungkin setelah saya pulang dari warung itu mereka pada ketawa gitu. Maksudnya begini, kalau yang menyampaikan itu kiai, patron mereka, itu pasti langsung masuk. Jadi masyarakat Madura itu patronasenya ke tokoh agama, karena di sini masyarakat yang punya dedikasi yang sangat tinggi terhadap agama. Bahwa kiai bagi orang Madura itu adalah penerus Rasulullah. Kiai itu adalah penerus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah meninggal, penerusnya para kiai. Maka apa yang diucapkan dan dilakukan oleh kiai itu adalah apa yang dulu diucapkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nggak perlu dalil-dalil mereka, cukup kiai memberi contoh, cukup kiai menyampaikan jangan begini, lakukan ini. Insya Allah mereka lakukan seperti itu. Baik. Saya sudah. Ya, Pak Windu, sepertinya bukan hanya di Madura, kita masih sering sekali mendengar hingga hari ini ada masyarakat yang tidak percaya COVID, ada masyarakat yang masih tidak menerapkan protokol kesehatan. Apa yang salah? Apakah sosialisasi dari pemerintah yang kurang atau masyarakat sudah terlalu jengah dengan kondisi COVID yang sudah sudah lebih dari 2 tahun ini, Pak? Ya, kalau sosialisasi saya kira tidak kurang-kurang ya, saya kira ya. Cuma mungkin metodenya yang mungkin tidak tepat untuk beberapa masyarakat tertentu, terutama yang di rural ya. Kalau urban perkotaan mungkin sudah lebih baik ya, tetapi yang masalah ini yang di rural ya, yang di pedesaan ya. Karena di pedesaan ini sekali lagi bahwa tokoh informal lah yang lebih mereka percayai. Jadi yang penting itu kan trust dulu kan. Kalau trust ini ada ya kan, kalau ada maka bahkan bisa patuh gitu loh. Ya, dan kemudian bisa membuat kesepakatan ya yang bisa dibangun bersama-sama antara tokoh-tokoh masyarakat tadi, tokoh agama bersama masyarakatnya untuk membangun kesepakatan bagaimana caranya sih, ayo kita sama-sama memerangi COVID. Nggak usah nyebut namanya, nggak apa-apa, nggak penting nama itu, tapi nggak usah sebut aja dengan bahasa lokal apa terserah gitu ya, tapi yang membuat mereka lebih berani lah gitu ya. Nah kemudian itu, dan nanti baru masuk tokoh, jadi artinya pejabat publik itu nanti agak di belakang aja gitu loh ya, karena kadang-kadang ada masyarakat yang juga mungkin karena pengalamannya agak antipati dengan pejabat publik. Ya sudah, kita yang dirangkul adalah para tokoh-tokoh informal tadi, panutan mereka ya, karena itu trust itu kan yang harus dibangun dulu kan, trustnya dulu ya, baru nanti bisa membangun kesepakatan gitu. Jadi jangan sampai terjadi seperti tadi yang disampaikan Cak Firman tadi, seperti yang terjadi di awal abad ke-20 yang ada Spanish flu, di mana hampir seperempat masyarakat Madura ini meninggal gitu ya, karena mungkin ya mirip gitu kondisinya gitu ya, ketidakpercayaan pada wabah dan sebagainya itu yang jangan sampai terjadi lagi itu, Mbak. Baik, Pak Surokim, perlu ada pendekatan yang berbeda tadi disampaikan oleh Pak Windu antara masyarakat di perkotaan dengan masyarakat di kawasan rural, di kawasan pedesaan. Kalau warga Madura sendiri karakteristiknya seperti apa? Pendekatannya harus seperti apa? Ya, sebagaimana tadi ya sudah banyak disampaikan oleh para narasumber, jadi mereka memang sangat kuat ya ketaatannya pada patron, khususnya tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jadi ini yang menjadi pilar penting ya di dalam konteks perubahan perilaku masyarakat Madura. Kalau ditanya apakah sudah ada perubahan signifikan, saya katakan insya Allah sudah ada perubahan signifikan seiring dengan pengalaman mereka. Tiap hari ada keluarga yang meninggal, ada tetangga, bagaimana di desanya, bagaimana korban berjatuhan, itu juga memberikan pengalaman bagi masyarakat Madura untuk
mengenal kondisi pandemi ini dengan lebih dekat dari yang semula mungkin mereka tidak nyata ada di hadapan mereka, sekarang nyata ada di hadapan mereka. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita bisa melakukan literasi kesehatan, tentu saja dengan konteks tadi menggabungkan dengan kepentingan mengatasi ekonomi tadi dengan baik, dan saya pikir itu memang butuh keterpaduan ya, baik pemimpin formal maupun informal, dan saya percaya insya Allah dengan pengalaman yang sudah dilakukan masyarakat menghadapi pandemi ini hampir 2 tahun, insya Allah sudah ada perubahan. Baik, terima kasih Pak Surokim, Pak Windu, dan Pak Firman sudah bergabung bersama kami dalam dialog di iNews Sore. Selamat sore dan sehat selalu Bapak-Bapak. Pemirsa, video pedagang asongan berjualan di ruang isolasi COVID-19 salah satu rumah sakit di Manado, Sulawesi Utara viral di media sosial. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya saat lagi.